Ya, selamat datang Sobat STK. Balik lagi bersama gua Fatur di Solusi Channel kita. Dikasih solusi. Bersama narasumber kita, Tante Rosi. Halo Sobat SCK. Nah, kali ini gua akan membahas, mungkin bisa dibilang adalah cara menghindari stres. Mungkin yang dianggap orang itu remeh-temeh ya, tapi ini impact-nya cukup besar sih terhadap kehidupan sehari-hari kita nih. Mungkin bisa dijelaskan itu, Tante Rosi, mungkin dari salah satu contoh yang mungkin dianggap sepele gitu sama orang-orang, tapi impact untuk menghindari stresnya itu besar gitu impact-nya itu. Ya mungkin kalau menghindari kayaknya nggak agak susah juga ya. Biasanya kan ya kalau kita manusiawi kali ya. Kalau dihadapkan sama sesuatu yang tidak sesuai tidak sesuai yang kita harapkan atau yang tidak kita inginkan terjadi gitu kan. Pasti ada ininya juga kan, kaget pasti kan. Pasti kepikiran juga kan. Iya. Bohong ya kalau kayaknya untuk menghindari itu mungkin mengatasi kali ya. Dia mengatasi mungkin bisa lebih tepat Mengatasi dibilang atau ya. mengendalikan stres. Gitu Benar, aja ya. benar. Kalau menghindari kayaknya kita kayak menghindari masalah dong. Nah itu jatuhnya malah nambah masalah baru yang jadi Iya. depresi ntar tuh. Jadi jadinya tuh. masalahnya nggak selesai, jadi dihindarin aja, tapi masalah tetap ada. Benar nggak? Benar, benar. Jadi mengatasi atau mengendalikan stres itu ya. Apa ya? Caranya gimana gitu kan? Iya. Oke. Sekarang contoh deh, mungkin gini kali ya. Apa yang mau Fatur mungkin kasus apa yang memang yang bisa Fatur mungkin tanya sama saya. Jadi biar ada ilustrasinya. Oke, baik, baik. Nah, kalau misalkan ya ada satu kasus nih ya, cukup sering dirasakan orang atau mungkin dialami orang lah. Kasusnya kurang lebih seperti ini nih. Kalau ada sebuah pekerjaan yang menumpuk secara terus-menerus Iya. dan orang itu sampai burn out gitu, sampai dia tuh udah, wah kayaknya gue udah kayak meledak gitu semua dirinya itu gimana tuh kasusnya tuh, cara Ya, di menghindarinya tuh? pekerjaan ya. Ya, mungkin Oke, tuh. di pekerjaan. Jadi pekerjaan itu bertumpuk. Jadi ini belum selesai, udah ada pekerjaan lain yang lain. Ya itu. Biasanya orang-orang agensi sih yang sering Oke. ngalamin kayak gitu sih ya. Ya, sekarang gini, kita harus analisa dulu. Manajemen waktunya udah benar belum? Sebelum manajemen waktu, sebelum itu kita lihat job desk kita apa sih? Sesuai nggak sama job desk ya? Kan biasanya kalau kerjaan begitu ya. Benar nggak? Benar. Kecuali kalau kita bisnis, apa juga kita handle kan? Benar Benar. nggak? Tapi kalau kita kerja, job desk kita awalnya apa sih? Hanya mengerjakan apa yang dilakukan dan Oke. diperintahkan oleh atasan kan. Ternyata ini maksudnya bertumpuk ini masih sesuai job desk apa di luar? Banyaknya itu di luar sih. Jadi kayak wah kayak Superman gitu, tapi Superme gaji gitu. Nah, itu kan berarti kan gini. Itu yang ngasih pekerjaan itu bos. Bos langsung atau dari limpahan dari teman kerja nih. Banyak itu limpahan dan orangnya itu kebetulan pasti orang yang gak enakan gitu. Korban-korbannya tuh orang yang gak enakan, mau ngomong mungkin takut dibully sama temennya atau takut di silent treatment di kantornya, terus mau lapor bos juga ntar ketahuan cepu gitu sama lingkungannya gak ada yang nemenin, itu kan serba salah gitu kan ntar. Gimana tuh? Lagi sikap ya. Iya, iya. Berarti pengaruh di sikap. Semua dari sikap kita. Benar nggak? Bener sih. Gimana kita menempatkan diri kita. Ya kan? Terus ketegasan kita. Ya kan? Sejauh mana kita menerima itu kalau memang itu memang urgent dan memang dia butuh, nggak ada orang, ya artinya udah mendesak, mungkin kita bisa terima itu ya. Iya, iya. Bener nggak? Bener sih. Tapi kalau ini nggak mendesak, jadi cuman akhirnya dikerjain sama teman, kita nggak berani nolak. Nah, ini ketegasan. Harus ada batasan berarti, harus ada batasannya, boundary-nya berarti. ada boundariesnya. Jadi gimana kita bisa menyikapi itu, kita punya sikap gitu loh. Tapi ya pasti dengan cara yang baik dong. Benar. Ya, dengan cara yang baik gitu loh. Kita utamakan yang utama dulu dong, pekerjaan utama kita yang sesuai job desk dulu dong. Iya. Benar nggak? Benar. Itu dulu, kita makanya jangan kita
ya kita mempermasalahkan bertumpuk-tumpuk, ya akhirnya disalahkan orang itu. Ya, belajar untuk tidak menyalahkan dulu pihak luar, benar nggak? Benar. Pihak luar itu atau teman kerja kita seperti itu kan karena kita juga nerima ya, betul Benar nggak? ya. Benar ya. Betul apa nggak? Benar. Nah, itu kan kita, nah ini mindset lagi ya. Coba kita rubah mindset kita, bagaimana kita tidak melulu kita menyalahkan pihak luar. Semua kembali ke kita. Kalau kita ngukur diri dong, ya, benar nggak? Iya. Ukur diri kita dulu. Kita mampu nggak nyelesainnya? Manajemen waktu kita udah benar belum ya? Dengan kita prioritas dong, pekerjaan utama kita dulu, benar nggak? Benar. Pekerjaan utama kita dulu, kalau udah beres, baru yang di luar itu sih it's okay, nggak ada masalah dong. Jangan sampai ini pekerjaan utama belum beres, udah datang lagi pekerjaan baru dan kita terima. Betul? Kadang orangnya bisa dua sisi ya, ada yang serakah, ada yang bisa dibilang mau nggak mau harus terima karena nggak ada orang lain yang mungkin beban kerjanya nggak sebanyak selain dia gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus jadi korban di situ kan ya. Nah, sekarang gini, dia harus punya sikap, balik lagi, dia harus punya sikap nggak? Iya, harus punya sih. Nah, dia harus bicara nggak? Harus. Dia bicarakan. Cara baik-baik dong. Iya. Nggak harus emosi juga gitu loh. Ini kerjaan saya ini belum selesai gitu loh. Bukannya saya nggak mau bantu. Ya, kalau misalkan ini kerjaan utama ini yang nggak selesai juga kan jadi masalah juga. Iya. Ke performan juga kan, pekerjaan juga kan, tanggung jawab dia gitu kan. Iya. Yang secara job desk-nya udah tertulis loh, pekerjaan utamanya itu gitu. Ya. Nah, perkara dia menerima pekerjaan lain itu kan itu ya itu hak ya. Hak. Kan Nggak ada kewajiban sebenarnya dia mau buat ngambil itu ya. Namun kan kayak misalkan ya kayak budaya banyak nggak enaknya iya ya. lah, corporate di Asia itu kan mayoritas rada-rada agak keras lah, khususnya mungkin di Indonesia itu kan ngekornya itu kan ke Asia Timur ya, untuk kultur si perusahaannya itu ya. Mungkin dari kultur itu sendiri yang menghadirkan orang-orang itu mau nggak mau harus keras gitu ke orang yang lebih di bawahnya, atau mungkin sesama setara pun harus keras gitu. Gimana tuh? Ya, sekarang balik lagi. Itu pilihan kita mau gimana? Mau kita terima konsekuensinya dong. Pada saat kita menerima pekerjaan itu, berarti kita terima konsekuensinya. Bahwa kita ternyata overload, lah kembali lagi, kenapa diterima? Betul? Benar sih. Coba mindsetnya dirubah lagi, pola pikirnya dulu nyikapin ini gitu kan. Pada saat dia terima kan berarti dia terima konsekuensinya. Gitu. Kalau sesimpel itu kan sebenarnya gitu. Masalahnya itu jadi tumpuk karena itu. Dia tetap terima dan dia nggak ngomong. Bener nggak? Ya minusnya di situ sih kadang sih. Dan orangnya juga bingung cara memulai obrolannya itu lah. Berarti apa? Intinya apa sih? Komunikasi harusnya penting Itu. sih. Komunikasi, catat nih, komunikasi. Ya, bicara. Selama kita bisa bicara baik-baik gitu ya. Ya bukan nolak karena tanpa alasan. Tuh. Benar. Ya kita punya penolakan itu ada dasarnya bahwa kita pekerjaan utama kita belum selesai. Ya, kalau misalkan oke, ternyata bos nih, ini urgency nih. Oke. Bilang sama bos, oke. Pak, Bu, ini saya ada pekerjaan ini begini, ini belum selesai. Bagaimana? Apa saya harus selesaikan dulu atau saya terima pekerjaan yang ini? Gitu. Oke? Kalau misalkan, saya nggak mau tahu, pokoknya gini-gini. Nah, pikir dong, ini gimana nih? Berarti ada kerjasama dong dengan yang lain dong. Harus ada kong kali kong ya, mau nggak mau kan. Harus ada kerjasama, bagi-bagi kerjaan dong, gitu loh. Artinya kan ada tim dong, memanfaatkan tim yang memang mungkin dari satu sisi ada pekerjaan yang dia nggak berat lah. Iya. Bisa bantuin saya nggak, gitu. Ini saya masih ada kerjaan ini belum beres. Nah, balik lagi manajemen waktu. Kerjaan jangan nunda, makanya jangan menunda pekerjaan. Selesaikan ya, target mau berapa lama ini selesai, baru pekerjaan yang berikutnya. Tapi akhirnya kan bos nuntut tuh biar harus dipercepat dong. Iya. Ya, ritme kerja harus dipercepat dong. Benar. Nah nih, kalau misalkan ada, mungkin yang tadi udah clear ya dari penjelasan Tante Roxy ya, dan
poin utamanya itu di komunikasi dan manajemen waktu ya. Nah, ini mungkin kasus kedua ini agak berbeda sih dari kasus yang pertama nih ya. Kalau misalkan ada seorang itu dia mungkin adalah berprofesi sebagai seniman atau kreator lah, Mhm. yang harusnya ya secara garis besar dia itu kan kreativitasnya itu kan terhindar dari segala stres gitu ya. Nggak boleh Namun ditekan gitu ya. kasusnya yang sekarang sering ditemukan, Mhm. orang-orang itu banyak pengidap art block gitu. Jadi kayak misalkan kreator itu yang harusnya jago gambar tiba-tiba tuh dia stuck gitu dengan skill menggambar dan kreativitas mereka gitu. Nah itu gimana tuh pandangan itu, Tante Rosi? Supaya ada ide, Ya, ada kreativitas kan harusnya kan lagi. kreator itu kan terhindar dari stres kan, karena dia udah kreativitasnya udah kemana-mana ya. Namun banyak kreator yang sekarang tuh idenya stuck, terus kayak kreativitasnya stuck. Nah itu gimana tuh? Berarti dia udah pengidap Biasanya, stresnya berat banget itu. ya berarti kan dia harus bisa ini dong, atasin stresnya dulu dong. Di situ tuh dia harus cari tahu yang bikin dia stuck itu apa. Ya, apakah dia balik lagi dia lagi mood kan? Biasanya mood kan. Iya Kalau sih, kalau biasa pekerja seni itu mood. Bener nggak? benar Moody sih. juga kan orangnya kan. Dia lagi nggak ada pikiran. Ya istilahnya nggak ada yang dipikirkan, nggak ada di tekanan dari pihak luar. Ya dia kreativitasnya jalan kan. Iya, iya. Nah, yang jadi masalah kan pada saat itu kan berarti dia lagi ada masalah sih sebenarnya. Caranya gimana? Ya, dia harus rilis lagi. Hmm, Bagaimana dia gini ya? Oke, masalah ini kalau dipikirin bisa beres nggak ya gitu. Yang dia bikin stres ya. iya, iya. Kalau nggak bisa ya udah lepas dulu deh gitu. Tapi itu bakal diselesaikan gitu loh. Nah, balik lagi kita harus bisa apa ya? Sugesti diri kita harus bisa ngasih semangat diri kita juga bahwa oke, kita nggak bisa larut dalam situasi ini, dari stres kita nggak bisa larut gitu loh. Ini ada pekerjaan lagi yang lain dong, Iya, oke? Ya udah simpen dulu. Nah tapi kalau nggak bisa juga ya udah healing lah. Kemana? Ke gunung kah? Ke tempat-tempat yang ya udara bebas lah ya, yang jauh dari keramaian. Biasanya begitu ya. iya sih. Nggak cuma pekerja seni ya, kita pun sama ya. Yang kalau misalkan kita lagi mumet, ya udah deh nggak selepas pikirannya bebas pikiran itu kalau ke tempat-tempat yang memang jauh dari keramaian. Hmm, Ya, benar nggak? benar sih. Mungkin hanya sekedar jalan-jalan, hanya pokoknya lepasin dulu dah, mumetnya itu dulu gitu loh. Misalkan meditasi udah, aduh, ya kalau meditasi masih suara, banyak apa ya, keramaian ya susah lah ya. Tetap harus nyari yang hening ya. Iya, Benar nggak? benar. Ya, menjauh dulu dari keramaian. Itu dulu. Karena biar bagaimanapun, ya masalah itu selalu ada. Pasti ada dalam hidup. Nah, tergantung mau berat ringan itu tergantung kita nyikapinnya. Benar sih. Subjektif kan itu jatuhnya. Iya, kita harus objektif realita. Ya kita nggak bisa nyelesain saat ini, ya udah jangan dipaksa untuk kita apa ya terfokus sama masalah itu, tapi udah nyata-nyata kita saat itu nggak bisa beresin. Belum bisa. Ya udah lepasin dulu deh. Ya dengan healing. Hmm, Ya dengan apa ya yang buat happy gitu ya, buat apa ya masalah itu bisa jadi lebih ringan gitu loh. Bener nggak? Biasanya kalau benar sih. refreshing begitu kan? Benar. Mau buat apa? Buat ya istilahnya mau misalkan outbound kah? Ya kan? Iya, Banyak cara sebenarnya yang buat apa ya stres itu bisa dikendalikan lah. Ya terlepas masalahnya belum selesai ya. Sebenarnya kalau kita nyikapinnya dengan bijak sih kayaknya nggak nggak stres-stres amat gitu. Ya oke dah, saat itu stres ya udah dipikirin ngapain gitu loh. Ya, bener nggak? benar. Ya, banyak cara sebenarnya. Kan kembali ke diri kita. Kita harus apa ya? Kita menghargai diri kita deh kalau kita memang sayang gitu. Kita sayang sama diri kita, hargai diri kita, jangan kita dibebankan pikiran kita yang membuat akhirnya kita jadi stres. Berarti kalau kita biarkan berarti kita nggak sayang sama diri kita dong. Hmm, Bener? benar. Mungkin dari konklusi yang bisa kita ambil ya, dari kasus kedua yang saya tanyakan tadi ya, itu lebih, poin utamanya itu lebih menekankan kepada healing dan stress relief-nya ya.
Kan tadi disebutkan tuh, ada yang pergi ke gunung, ada mungkin yang dia nongkrong, ada yang ke pantai, ada yang beribadah, ada yang meditasi. Nah, dari ke poin-poin tersebut ya. Nah, itu balik lagi tuh, diri kalian tuh cocoknya yang mana itu. Ya, Nggak mungkin ada orang yang satu ini cocok, yang di case lain tuh orang belum tentu cocok dengan orang yang pertama gitu. betul. Nah, itu harus tanya kepada diri sendiri sih kalau perihal itu ya. Karena itu yang tahu dengan diri kita sendiri itu kan diri kita sendiri juga gitu. Betul. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri kan, balik lagi. Betul banget. Nah, mungkin Ada tambahan satu mungkin Apa ya, tuh? kalau misalkan ya ada satu cara lagi, kita ngomong sama diri kita, ngasih semangat, kita berkaca, cermin, sambil bercermin. Kasih semangat, ayo, semangat. Jangan banyak ngeluh gitu. Ayo dong semangat, ayo. Gitu loh. Ayo bangkit lagi. Nah, karena yang punya masalah diri kita, yang kita bisa kasih spirit diri kita. Jadi kalau stres ya, kita masih bisa nyemangatin diri kita. Ngomong sama diri kita sendiri gitu. Ya nggak harus jadi dianggap gila juga. Kalau dengan cara itu bisa teratasi, ya itu salah satu cara. Cocok-cocokan sih sebenarnya. benar sih. Ya, Bisa mungkin dicoba, itu bisa Iya. dicoba. Ya artinya nggak di depan umum juga. Iyalah, itu Bisa di bisa kamar, konotasinya bisa beda ya. ntar kalau di tempat umum ya. Iya, cuma ngasih spirit buat diri kita, itu aja. Nggak usah malu. Hmm. Kita komunikasi sama diri kita kok. Karena yang lebih nauin ya diri kita sih, bukan orang lain sebenarnya. Ya, Gitu. mungkin dari obrolan kita sekian ya, mungkin banyak yang bisa kita dapatkan lah ilmunya dari Tante Rosi ini ya. Ya, Ya, senang mungkin berbagi. iyalah. Dan berbagi itu kan gratis ya. Iya, Yang salah betul. itu orang yang nggak mau nerima ilmunya itu. Iya, betul. Yang nggak mau menerapkan ilmunya di kehidupan sehari-hari itu yang salah itu sih. Coba diterapin deh. Ya, mungkin dari kita berdua akan melanjutkan perbicaraan apa lagi nih Ya. kira-kira nih? Apa aja, boleh? Oh, boleh. Nanti kita lanjut Ya, lagi. mungkin sesi bisa berikutnya ini ya. Bisa diskusi di kolom komentar, mungkin bisa Ya, mungkin sekian ada yang sekalian mau- request konten atau mungkin Bahas apa lagi ya ya? bahas apa lagi tuh yang mungkin menarik gitu, yang mungkin pembaca dan viewers di ECK itu lebih tertarik di bidang atau konten apa gitu. Ya, mungkin dari kita berdua cukup sekian ya. Oke. Ya, sobat ECK, solusi channel kita bisa Dikasih solusi.